Oke, jadi booth pertama yang menurut saya menarik banget adalah boothnya Smoking Barrels. Kebetulan menurut saya ya, setahu saya dari sejak Jakko Week yang pertama, Smoking Barrels ini nggak pernah absen jadi tenan gitu ya. Dan mereka selalu menawarkan sesuatu yang baru gitu. Kayak misalnya saya ingat 2 tahun lalu mereka punya workshop yang cukup unik, di mana pengunjung diajak untuk merasakan rasa-rasa gitu ya, flavor perception study gitu, di mana mereka menciptakan beberapa minuman, terus kemudian pengunjung itu atau pengunjung workshopnya itu ditutup matanya, terus mereka disuruh nebak dari rasa yang mereka rasakan itu bendanya atau minumannya itu seperti apa sih gitu. Nah ternyata bisa berbeda gitu antara yang kita lihat sama yang persepsi yang kita rasakan di indera pengecap kita gitu. Nah kali ini juga Smoking Barrels punya sesuatu yang beda ini. Mungkin saya mau ngobrol aja ya sama ownernya gitu. John, sini dong John. Sini dong. Sini dong. Nah depan kamera. Halo. Ini pakai ini ya. Oke. Ngobrol-ngobrol dikit. Sip. Ini ya? Ya. Suaranya masuk ya? Oke. John, Gimana? ini kan Smoking Barrels kayaknya sejak Jakko Week pertama ya, nggak pernah absen. Iya. Ya. Pasti. Sampai ke berapa ini? Ini Ke 5 ya? Iya, 5 ya? benar. Udah 5 tahun ya? Jadi Oke. kita selalu ikut sih. Selalu ikut gitu. Dan selalu ada yang beda gitu di setiap tahunnya tuh. Konsepnya kayaknya nggak cuma sekedar datang jualan kopi gitu, tapi selalu Iya. bawa konsep gitu ketika Smoking Barrels jadi tenan di Jakko Week gitu. Kalau yang tahun ini apa ini konsepnya, John? Nah, tahun ini kita sebenarnya bingung juga kan, udah kelamaan pandemi, kayak udah kebiasaan jualan produk di Tokopedia terus kan. Jadi Iya, kita pengen iya. coba bikin yang lebih interaktif lah. Nah, gue sendiri kan emang suka main game gitu. Jadi kepikiran kita bikin sesuatu yang berhubungan dengan main-main gitu. Ya. Jadi kita ada bawa 2 macam. Ini sebenarnya spin the wheel lebih kayak bonus pembelian aja sih. Jadi kalau beli dulu, belanja di atas 280.000, ada kesempatan buat dapat hadiah dari sini. Oke. Gitu. Nah, yang kita bawa lagi ini claw machine. Jadi ini kita jual koinnya cuma 20.000. Bisa sekali main, bisa dapetin pins apapun, dan yang di dalam box itu geisha. Oh, Jadi ada kesempatan dapat beneran? geisha cuma 20.000. oh, 20.000 geisha bisa ada. Kalau beruntung bisa banget. Dapat Sebenarnya geisha. kalau nggak dapat yang geisha pun cuan ya sebenarnya 20.000 udah. Bener, iya. Dan tadi Iya. gue udah coba kok berkali-kali dapat juga. Berarti probability-nya gede nih. Lumayan. Gede. Oke, sebelum gue coba ya, Iya. selain konsep permainan ini ya, kalau dari segi produk sendiri, kalau gue lihat secara desain kemasan lebih berwarna ya sekarang ya konsep. Iya. Tuh. Jadi kita ada, kalau dari kopi sebenarnya yang kemasan standarnya sama. Cuman kita baru launching produk baru juga. Kita sebutnya Weekdays Booster. Ini Oke. isinya drip bag gitu. Jadi Yes booster. ya, ada yang kopi, ada yang teh. Nah, kita konsepnya itu isinya tuh 5 kopi atau 5 teh untuk nemenin kita ngejalanin weekdays. Oke, Ceritanya untuk nemenin orang kantor lah. Oke. Jadi nanti di dalamnya ada kopi untuk hari Senin, kopi untuk hari Selasa kayak Jadi gitu. ada yang kopi, ada yang, Ada yang teh. teh. Satu box ini isinya kopinya beda-beda. Isinya beda-beda. Jadi ada 5 kopi, nanti ada labelnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Dengan isi yang beda-beda. Ini kemasannya kayak ini banget ya, premium maksudnya. Ini banget, bagus banget kualitas ini packagingnya. Ya, kita coba bikin lebih menarik juga sih secara visual. Terus kalau kayak ini, Nah, kalau ini produk teh kita, line up teh kita Sangkabira. Tadinya memang kita kemasannya juga pakai pouch biasa. Ini Ya. juga kita kemasan baru, kita ganti ke kaleng. semuanya kaleng. Supaya lebih premium lah. Jadi Ya, orang ya. bisa reuse juga kalengnya. Oh benar. Ini ada yang tea blend, ada yang single origin tea juga. Nah ini kan varian tehnya ini kan banyak banget ya. Ini semua gimana cara Smoking Barrels ngeraciknya? Apakah beneran ngeracik sendiri dari bahan-bahan mentah dari berbagai macam sumber gitu atau gimana? Jadi kalau yang single origin sih enggak ya. Yang single origin itu kita lebih kurasi aja. Jadi kita seleksi dan milih. Single origin itu artinya adalah jadi
nggak di blend, jadi Nggak hanya di-blend. teh aja, Tehnya- tapi dari origin tertentu, ya kayak single origin kopi lah. Ya, Gitu. ya, Nah, tapi kalau yang pilihan tehnya, kita ngeracik sendiri dan bahkan beberapa bahannya kita proses sendiri. Jadi buah-buahan biasa kita keringin sendiri. Oh, oke. Jadi misalnya nih, Ya, kayak Black Bumi, ya. ini Nah, ini komponennya gua nggak hafal. Ada antara lain ada kecombrang ini. Ini Oh. ciri khasnya yang Bumi series ini ada kecombrang. Terus yang ini ada pakai cabe, ada chamomile, ada Oh. cherry, mangga. Nah, Oh. itu seperti apa? Tomat cherry, cabe, mangga kita semua proses sendiri. Oh, oke. Kita keringin sendiri. ketika lu ngeracik kayak gini tuh kayak lu punya satu karakter rasa yang emang lu tuju apa gimana ya? Atau kayak ya udah ngasal aja ntar hasilnya gimana ya? Kalau dari kita sih, dari kitanya kita come up with the konsepnya dulu gitu. Kita mau dapetin karakternya nih yang kayak gimana gitu. Kalau ini kita memang seri ini kita yang 3 ini kita bermain-main sama kecombrang. Tiga ini, Yang 3 ini, Green Daya, White Wet World, World, Green dan Daya Black sama ini. Bumi. Bermain-main sama Kecombrang. kecombrang. Terus 3-tiganya tehnya dari Sukabumi. Oh, oke. Gitu. Yang satu kita bikin floral, yang ini lebih playful, ada pedes-pedesnya. Oke. Jadi based on konsepnya dulu, nanti baru di blendernya Adri yang meracik bahan-bahannya. Oke, jadi emang tentuin kayak ini emang benang merahnya adalah kecombrang gitu. Untuk seri ini ya. Untuk seri betul, ini. kecombrang. Kenapa kecombrang? Karena gue pribadi suka kecombrang dan menurut gue kecombrang Biasanya itu kan dimasakan, kan? biasanya di makanan, tapi di menurut makan. gue buat minuman tuh masuk banget karena wangi, floral, aromatik dan ada asam-asamnya juga. Tapi Ya, kayaknya belum terlalu banyak yang pakai kecombrang kan, jadi kita coba masukin Malah itu gue di. belum pernah dengar kayaknya. Nah itu dia. Tapi iya. sebenarnya enak gitu karena Iya, iya. fruity dan floral. Oke, Nah, I see, gitu. I see. Oke. Kalau kopi sendiri ada apa yang baru? Ya. Kalau kopi lumayan banyak sih sebenarnya yang lumayan baru kayak ini Sindoro, Curup ini juga khas kita ya karena kebunnya ini kerjasama langsung, jadi kenalan dari asisten roaster kita, Ya. jadi bisa dibilang ini eksklusif kita juga. Bengkulu ya? Bengkulu Ya, natural. Bengkulu. Bengkulu tapi Arabica. Biasa kan Bengkulu biasanya identik Robusta. ya. Nah ini Bengkulunya Arabica, jadi lumayan unik punya kita lah kalau yang ini. Jadi ini kayak Smoking Barrels tuh ikut terjun ngebantu meningkatkan kualitas processingnya gitu. Betul, untuk yang ini ya, untuk Curup. Ya. Terus ada beberapa yang import, ya biasalah pasti ada Ethiopia, wajib. Terus ada Kolombia, ini juga lumayan disukai belakangan ini. Oke. Nah biasanya kalau misalnya lu ikutan Japo Week itu objektifnya Sebenarnya kalau event gini kita nggak melulu mikirin revenue atau profit ya, tapi lebih, ya pertama rame-ramean ya, tapi mungkin lebih. FOMO nggak FOMO? Iya FOMO juga pastinya ya kan. Kalau kita nggak ikutan, yang lain ikut kan rasanya gimana gitu ya. Nah tapi yang pasti lebih buat sosialisasi dan branding juga sih. Buat introduce branding. Ya untuk introduce brand kita. Karena awalnya kan Smoking Barrel sendiri fokusnya lebih untuk coffee shop tadinya. Dan semakin sekarang kan semakin mengarah ke retail. Jadi kita juga semakin pengen memperkenalkan brand kita ke masyarakat umum lah, ke home brewer lah. Oke. Boleh coba? Boleh, silakan. Asli sebenarnya gue jarang banget main kayak ginian gitu. Masukin Sini ya. Bentar, gue pencet dulu. Nggak usah, masukin aja, langsung gerakin ini, kalau udah mau pencet. Oke. Nanti habis lo masukin ada waktunya. Oke. Langsung dapet. Belum beruntung. Lagi. Beruntung. Penasaran? Coba Satu lagi. Satu lagi. Dapet ya, nyari. Belum hoki. Belum beruntung. Oke, John, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Thank you Semoga banget. ini Thank you. laris, semoga Sip. growth-nya banyak. Thank you banget.